Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihis shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sallim tasliman katsira. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin sedang salat subuh Masjid Jami Al-Mujahidin yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jamaahnya kebagi dua sama sebelah, yang acaranya juga sama, namun tetap banyak ini. Malah lebih banyak kayaknya. Ya. Alhamdulillah, yang penting kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan golongan min ahlil ilmi, orang-orang yang terus mendapatkan anugerah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu itu kita bisa menggapai ridho dan rahmatnya. Dan dengan ilmu itu insya Allah semakin memberi kebenaran, kebaikan terhadap sikap keberagamaan kita. Mau di sini, mau di sana, ngajinya sama. Dulu suka saatan, duduk kita meskipun sebentar, sama dengan orang yang nyolatin jenazah 1000 jenazah, sama dengan orang yang nengokin orang sakit 1000 orang sakit, sama dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Maka selain kita mendoakan diri kita, mudah-mudahan seluruh orang tua di Masjid Jami Al-Mujahidin ini, para pengasuh, DKM, siapapun yang berjasa dengan Masjid Jami Al-Mujahidin ini, minhumullahi wa minhumus sabiq, baik yang sudah tiada, orangnya tak dapat kita lihat lagi, tapi hakul yakin semua yang pernah diusahakan sampai ada pengajian kita sampai saat ini menjadi mizanil hasanat, catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya DKM, pengurus, pengasuh, jamaah semua, Allah berikan kesempatan hidup lebih panjang dalam taat kepada Allah, dan kita bisa mengumpulkan amal soleh bekal kita menghadapnya, seperti kitab yang kita bahas, Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat hamba-hamba Allah lil isti'dad, untuk bersiap-siap liyaumil ma'ad, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Salamul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang nanti Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di halaman 58. Pagi ini insya Allah kita hatamkan bab ke-9. Jadi pertemuan mendatang insya Allah kita masuk kepada bab ke-10 ya. Bab ke-9 yang akan kita tuntaskan ada di halaman 58 di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 di baris ke-11 dari atas. Di tengah-tengah ada wal maqalah ar-rabi'ah, makalah yang keempat, pesan yang keempat ya. Di bawahnya lagi nanti al-maqalah al-khamisah ya. Yang keempat ini insya Allah disampaikan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan, nanti terakhir disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi insyaallah dalam waktu yang Allah izinkan kita diberikan kekuatan, kesempatan kita menghatamkan bab ke-9. Ketemu udah? Alhamdulillah. Wal maqalah ar-rabi'ah, pesan yang keempat ini disampaikan oleh Imam Nawawi dari Sayyidina Utsman ibnu Affan. Bagian yang kita tahu beliau adalah Khulafaur Rasyidin yang sama masih meninggalkan kemanfaatan, baik itu seumur yang diwakafkan, baik itu wakaf yang masih dirasakan oleh umat Islam. Apa yang disampaikan beliau bahwa qala Utsman radhiyallahu anhu, bahwa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menyampaikan man hafiza as-salawatul khamsu. Ketemu? Ya. Siapa yang hafiza? Apa itu hafiza? Kalau dasar maknanya berarti menghafal. Tapi kalau kita lihat hari Sabtu, hari Minggu, ada Damai Indonesiaku, dulu yang baca Quran tulisannya qori. Kalau laki-laki, kalau perempuan qori'ah. Ada Maria Ulfa, ya kan? Ada Muhammad Z.A, ya kan, ada Imran Bayhaqi dan seterusnya. Tapi belakangan ketulisnya bukan qori'ah tapi hafiz dan hafizah. Apakah di sini namanya dipahami menghafal? Nah, kita lihat literasinya. Hafizah bukan hanya bermakna menghafal, tapi menjaga. Artinya apa yang dijaga? Ya, jaga hafalannya. Makanya banyak mulai tumbuh pondok-pondok pesantren tahfiz. Bukan berarti kemudian hafal 30 juz, enggak. Ya, ada yang juz 30, ada yang juz 29, 28. Itu berarti apa? Dia menjaga juz ke-30, menjaga juz ke-28, menjaga juz ke-29. Maka yang dimaksud di sini oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan adalah menjaga. Apa yang dijaga? As-salawatul khamsu. Salat yang 5 waktu, berarti as-salawat al-maktubah atau as-salawat al-mafruḍah, salat-salat wajib. Yang tidak wajib as-salawat an-nafilah, salat-salat yang sunnah. Nanti setelah ini kita akan salat isyraq atau
sholat suruh, kita akan kemudian melakukan banyak hal sampai nanti mau nyuci, mungkin duha, atau nanti mau ngaronin nasi, ya, sholat hajat, ya kan, sampai mungkin nanti kailulah, kemudian zuhur, sebelum qomat qobliyah, ya 2 rakaat, ya salam 2 rakaat lagi. Nah ini namanya sholawat an-nafilah. Ya, tapi yang dimaksud di sini menjaga sholat-sholat yang 5 waktu. Liwaktiha wa dawamu alaiha. 2 kata kuncinya, liwaktiha, pada waktunya. Yang kedua, lidawamiha. Dawam itu berarti berketerusan. Menjaganya bukan hanya hari itu, besok juga, ya kan. Kemudian lusa juga, dan seterusnya, ya. Kalau itu kita jalankan 2 hal ini, ya, dalam waktunya kita jaga, sebelum waktu berarti kita di sini, kemudian kita jaga berketerusannya, maka kata yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, kalau disebutkan akramahullahu bitis'i karomah, Allah muliakan dengan 9 kemuliaan. Ya. Maka tadi Ustaz Hanan udah banyak mendoakan kita, didoakan sehat, ya kan? Maka sehat itu termasuk kuncinya adalah sholat yang tepat waktu dan berketerusan. Dari mana kita tahu? Kita lihat di sini. Awaluha yuhibbullah. Yang pertama, dia dicintai Allah. Dicintai RT enak apa? Sebelum orang lain diajak, kita diajak duluan. RT. Yang lain dapat kupon, kita orang punya kupon, ya. Timbang lewat doang, digeroin kita. Ini paha depan bawa, lah agak bawa kupon, bawa paha depan. Ya, kenapa? CS, ya. Dicintai oleh RT RW, apalagi dicintai Allah. Ini susu segini kalau kita minum banyak apa dikit, Pak? Banyak kata yang biasa, ya nyusunya segelas begini. Tapi yang biasa nyusu ngopi secentong, yang warna hijau gede, ya kan? Ya kan, bukan ketel tuh, itu contang, secontang. Lah kata dia dikit ini mah, lebih kecontang. Sama ada orang terkaya di dunia, ya. Dalam catatannya 112 miliar dolar, ya. Triliun yang kelihatan, belum yang nggak kelihatan. Tapi obrolan kita orang kaya. Padahal ada nggak yang lebih kaya? Ada, ya. Allah lebih kaya. Jadi tergantung, kalau segini kata Allah mah ya langsung uprit. Bocah main ke rumah nih ntar, Mbak ngambil permen, ambil banyak boleh nggak? Boleh, diraup sama dia. Banyak apa dikit? Kata dia banyak, dibobong begini. Tapi kata engkongnya, dikit amat. Tambahin lagi engkongnya, diraup lagi, tambahin. Namanya sayang cucu, tambahin lagi. Karena menurut engkongnya dikit. Begitupun kita, ya. Kita nih, ya kan, ngerasa dicintai Allah kadang-kadang cuma dikit-dikit doang. Padahal Allah itu lebih mencintai kita. Saya
sehat nih badan kita, ya kan, dikasih hidayah iman Islam kita. Berapa banyak orang kemudian begitu dia bangun udah nggak beriman. Ya, kenapa nggak beriman? Yang dilihat wallpaper Facebook, yang dilihat status tetangga. Ya, belum sempat ngomong alhamdulillah, tapi udah yang lain-lain. Yang kedua disebutkan di sini wa yakunu badanuhu sahihatan. Nah, tadi itu doa Ustaz Hanan tadi, dibikin badannya sehat. Kalau kita jalan ke rumah aki-aki, rega-rega jam 2, jam 3, itu suara air gerojok. Ya. Kalau kita tanya, enggak tidur, mata udah kering, Jadi bunyi apaan? Gue mandi langsung dari keran, kata dia. Tapi kalau yang anak muda, pengantin baru, begitu bangun jam 2, masih lama. Jam 3, 2 jam lagi. Bangun 4:30, 5 menit lagi dah. Itu artinya bahwa kita kalau kemudian tepat sholatnya, mendawamkan sholatnya, maka insya Allah badannya sehat. Yang ketiga, wa tahrusuhul malaikah, kita dijaga oleh malaikat. Ini kan nazalat fihi sakinah, kita dikasih ketenangan. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dikasih rahmat. Ya, rahmat tuh yang tadinya susah jadi gampang. Malam kaki berasa asam urat, ya. Tapi begitu bangun alhamdulillah. Ya. Tadi saya WA Ustaz Surono, ya, Ustaz saya di jalan, langsung doa dia, mudah-mudahan cepat sampai. Karena kalau ngeliat di map itu sejam 20 menit, ya. Padahal udah jam 4:05. Ya alhamdulillah nyampe juga. Yang penting kita yang radanya susah pengen jadi mudah, ya, itu namanya rahmat. Artinya nggak berani jadi berani, itu namanya rahmat. Ya. Dikasih, ya kan, tahrusul malaikat, dijaga oleh malaikat. Kemudian yang keempat, wa tanziluhal barakah fi darihi, diturunkan keberkahan di dar. Apa itu dar? Rumah. Ya. Nabi ketika sampai di Mekah setelah dipersekusi ke Madinah, jamaah waktu itu sahabat mulai mimpi umroh di Mekah. Kata Nabi, hanal waktu, ini sudah waktunya. Begitu berangkat ternyata dihadang oleh Abu Sufyan, Abu Bakhtari, ya, termasuk orang yang paling bikin Rasul marah, Wahsy. Wahsy itu yang membunuh paman beliau Hamzah, yang makamnya bisa kita lihat di Syuhada Uhud, Jabal Uhud. Nah itu Nabi akhirnya nggak bisa masuk. Begitu balik lagi ke Madinah, masuk lagi, itu namanya Fathu Makkah, ya, menaklukkan kembali kota Makkah. Itu kata Sa'ad ini panglima perang saat itu. Yom Az-Zahfi, hari ini hari pembalasan. Kata Nabi, Sa'ad sih, ngapa sini? Terulang tadi, al-yawm yawmaz-zahfi, hari ini hari pembalasan. Kata Nabi, la ya Sa'ad, bukan Sa'ad. Al-yawm yawmul marhamah, hari ini hari kasih sayang. Man dakhala daro Abu Sufyan. Nah ini dar, siapa yang masuk dar, rumahnya Abu Sufyan. Artinya dar itu rumah. Maka watanzilul barakah,
Ya, yang keempat Allah turunkan keberkahan fidarihi, di rumahnya. Enak, tenang, enggak punya penyakit ayam-ayaman. Ya Pak, betah di rumah gitu. Ada orang punya penyakit ayam-ayaman. Rumahnya gede, pagarnya 4 meter. Tapi 5 tahun kita ngaji, yang ada pembantunya loh. Emang bapak mana? Pergi. Ibu pergi. 5 tahun pergi mulu. Kan itu berarti orang punya penyakit ayam-ayaman. Rumah gede, cakep, gedong, tapi orang pernah di rumah. Ya kan? Lah kita kan betah di rumah. Memang kesana kena bini, ada kena anaknya kan. Enggak gedong ya kan. Ini artinya bahwa dar ini rumah. Kata orang Arab, adar qabla jar. Kalau nanti Haji Sulaiman ini jalannya digusur, jadi putaran tol misalnya, ini jamaah Masjid Al-Mujahidin pindah, ya kemana pindahnya? Ke mana ya? Mau ke Jombor, ya jauh amat ya. Nah, ini kunci randa deketan, ya. Itu kata orang Arab aljar qabla dar. Kalau pindah rumah, pengen ngambil rumah, aljar qabla dar. Lihat dulu tetangganya, baru ambil kunci rumahnya. Kenapa demikian? Aljar qabla dar. Kalau tetangganya subuh ada di Masjid Al-Mujahidin, maka kita penghuni baru mau kagak mau ngikut subuh di Masjid Al-Mujahidin, maghrib di Masjid Al-Mujahidin. Tapi kalau asal menggerib, ya kan, masih di Empang aja, masih mancing aja mancing. Ya, asal menggerib masih gerayangan di Deplu, asal menggerib masih gerayangan di Empang Haji Namat, ya kan, berarti mau kagak mau kita lama kelamaan ngapain? Main jor-joran mulu, ya, ngikut tetangga kita. Nah, ini artinya bahwa dari itu rumah. Yang kelima, wa yazharu ala wajhihi simas shalihin. Di wajahnya ini ada stempelnya, ada tandanya. Ini yang jemaahnya tepat waktu dan mudawamah, terus berketerusan dijaga. Itu ada tandanya, ada stempelnya. Nah, tinggal kita ntar stempel yang mana yang kita dapat. Ya. Maka nanti kita ditunjukkan Allah ada tanda, ya kan, ala wajihi, di wajahnya. Ya kan, tanda apa? Siyam sholihin, tanda orang yang soleh. Yang keenam, wa yalinullahu qalbahu. Allah berikan hatinya ini hati yang gampang, ya, mudah lunak, hati yang tidak keras. Artinya menerima apa yang menjadi kebaikan dan menerima apa yang menjadi ketidakbaikan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, wa yamurru 'ala sirat kal barqi. Nanti di siratal mustaqim, orang yang sholatnya tepat waktu, dia jalannya kal barqi. Kayak apa? Kayak geledek, ya, cepat gitu kan, kilat. Kemudian wa yanjillahu minan nar. Ya, yang kedelapan, Allah selamatkan dari api neraka. Yang terakhir, wa yunzilullahu fil jannah fi jiwaril ladina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang terakhir, Allah letakkan posisinya nanti
bersama orang-orang yang tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Nawawi menegaskan ada hadis yang menyatakan pernyataan Sayyidina Utsman ibnu Affan ini. Apa itu? Di bawahnya disebutkan oleh beliau, ra'a annahu sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menyatakan, khamsu salawatin, ada 5 salat yang kita kerjakan, man hafaza alaihinna, yang menjaga itu, kanat lahu nuran, maka dia diberikan cahaya, diberikan tanda, wa burhan, ya, burhan itu penerangan, ya, beda sama yang lain, wa najatan, dan dia selamat, wal qiyamah, di hari kiamat. Tapi sebaliknya, wa man lam yuhafiz, kalau orang yang tidak menjaga salat 5 waktunya, alaihinna, terhadap salatnya itu, lam yakun lahu nuran, enggak dikasih cahaya, wala burhanan, enggak dikasih tanda, wala najatan, enggak dikasih keselamatan, wa kana yaumal qiyamati, nanti begitu di hari kiamat, ma'a Fir'aun, bersama Fir'aun, wa Qarun, dan si Qarun, wa Haman, dan Haman. Ini Haman ini konsultan politiknya Fir'aun, ya, wa Haman waladhi min khalaq, dan orang-orang yang kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pesan yang terakhir, wal maqalah al-khamisah, pesan yang ke-5, ya, disampaikan oleh siapa? An Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Beliau sampaikan, al-buka ala salasati aujuh, kalau bisa kita dalam kehidupan ini pernah nangis. Jadi kalau nggak pernah nangis, pura-pura nangis, pura-pura aja, ya kan. Dan kalau kita qiyamul lail kan begitu kunut nazilah, ya kan, imamnya dari yang tegas, suaranya kemudian lantang, kemudian lama-lama bikin kita nangis, ya. Sebelah kita nangis, kita nggak bisa nangis, berarti pura-pura nangis, ya. Kalau kagak bawa insto dari rumah, daripada meleleh air matanya gitu. Sebab kata Ali, ya, dalam kehidupan kita paling kagak kita pernah nangis. Kapan itu? Salah satu aujuh, dalam 3 keadaan. Ahaduhuma, yang pertama, min khaufi adzabillahi ta'ala, nangisnya itu karena khawatir, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking repotnya, zuhur lewat, ya kan, asar udah sekalian maghrib, ya. Padahal tarkus sholat kufur, meninggalkan sholat adalah kafir. Sayyidina Abu Bakar memerangi 2 orang. Yang pertama tidak mau sholat, yang kedua tidak bayar zakat. Itu artinya kita ketika ada yang tertinggal harus ada nadam. Nadam ini berarti penyesalan, baru kemudian kita beristighfar. Kadang-kadang kita, ya, laki kita nanya, bini kita nanya, belum sholat belum? Astagfirullah, belum.
Kita kebanyakan istighfar dulu ketika salah. Padahal kata Imam Syafi'i, ya kan, al-istighfaru bila nadamin, istighfar tanpa ada apa tuh, dia nggak nyesel, ya, tanpa penyesalan, kal mustahzi, ya, seperti orang yang ngejek-ngejek Allah. Artinya kalau kita salah jangan langsung istighfar, tapi nadam dulu. Kita merasa menyesal, dengan demikian kita paham, ya Allah, repot aja sama kerjaan, repot aja sama cucu, ya, baru kita istighfar. Bukan istighfar dulu baru kita nyari-nyari salahnya apa. Itu namanya kal mustahzi, seperti orang yang mengejek Allah. Maka nangisnya kita karena kita takut atas azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasani, ya, adalah orang yang kemudian nangis min ruhbatis sukhti, khawatir, ya, melakukan apa-apa yang tidak disukai Allah, melakukan apa-apa yang kemudian tidak dicintai Allah. Ya. Ntar laki pulang, ya, orang ada apa-apa, teh kagak, susu kagak, kopi kagak. Nah, pas ditanya emang nggak ada makanan nih. Ya. Doang, ya kan, siangan dikit, nggak ada nasi goreng, doang, ya, padahal mah kita lagi emang nggak pengen ngomong, sakit gigi, ya kan. Itu kalau bikin kemudian suami bertanya-tanya, ya, maka kemudian Nabi dulu pernah begitu, sehingga dikumpulkan istri-istri Rasul oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, ya. Sehingga akhirnya, ya, Nabi ini ngomong, harusnya hari ini itu di rumahnya Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah, tapi kenapa kemudian wanginya wangi Hafsah? Jadi harusnya di rumah Aisyah, dari rumah Hafsah, karena wanginya wangi Hafsah. Padahal Nabi sholat subuh, kemudian ketemu Hafsah. Hafsah bawa korma ajwa, dimakan nama Nabi. Nah, korma diambil, ya kan, Hafsah cium tangan, wanginya nempel. Kata mereka, dari rumah Hafsah, orang aturan di sini. Nah, itu setiap Nabi nanya, nggak ada makanan? Nggak ada gorengan, kopi kali ada, ya kan. Akhirnya Nabi ditanya, ngapa diam aja? Kata Nabi, tanya Umar, ngapa? Itu aja, no, ini pada begitu, aja. Nah, itu berarti kita kalau begitu, biar kata kita capek banget, sakit gigi, kalau bisa jangan akan ganti hehe gitu, yang kira-kira kagak sama ceritanya sama yang dulu. Yang kedua, nangisnya kita tadi melakukan sesuatu yang dianggap, ya kan, Allah itu murka. Yang ketiga adalah disebutkan di sini min khasyatil, apa itu? Ya, min khasyatil khati'ati, khawatir, ya, khawatir kehilangan dari apa yang menjadi bagiannya. Jadi khawatir rezekinya hilang, khawatir, ya kan, apa yang jadi miliknya hilang. Disebutkan sini min khaufil yuddi anillahi wa iradihi alaihi, khawatir yang punya dia itu hilang dari apa yang diinginkan. Maka Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya, ya, orang-orang yang sering nangis tuh
Satu, ya kan, diberikan apa? Kafaratuz dzunub. Diampuni, digugurkan dosa dan kesalahannya. Yang kedua, thaharatul uyub. Kalau nangis kita dibersihkan aib-aib kita. Yang ketiga, ya kan, fahiyal wilayah, ridul mahbub, dikasih kesempatan dicintai oleh sesama manusia. Artinya bahwa nangis itu meskipun kita pura-pura tapi ada manfaatnya. Paling tidak, ya, ainani la yamassuhun nar, dua mata ini tidak terkena gilatan api neraka. Ketika apa? Bakat min khasyatillah, dia nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kalau nangis itu efeknya ada samrohnya, ya, ada efeknya. Apa itu? Ya, disebutkan di paling bawah itu thaharatul uyub, ya, ngerasa bahwa aib ini mudah-mudahan diampuni Allah, ya kan. Kemudian an-najmul aqim, ya, diangkat derajatnya ketika dia merasa, ya, dia adalah berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ridul mahbub wa husnul basyarah, biasanya keterikatannya semakin kuat antar manusia, ya. Terakhir disebutkan, ya, ar-ridho, ya, bil muru'ah, ya, diberikan ridho Allah dengan muru'ah ketika dia menjalankan kehidupan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di kesempatan lain beliau menyebutkan wa ziyaratul malaika wa ziyaratul fadilah, derajat diangkat seperti malaikat, kemudian kelebihannya, fadilahnya ditinggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di bab ke-9 ini terkait, ya, apa yang dicintai Allah dengan apa yang tidak dicintai Allah. Yang dicintai Allah itu di terakhir di makalah kelima adalah paling kagak kita bisa nangis karena azab Allah, nangis karena melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah, atau nangis kemudian kita apa tadi yang ketiga, ya, merasa kehilangan. Dan yang terakhir di sebelumnya, ya, dari Utsman ibnu Affan kita diminta untuk menjaga salat kita. Rasul bersabda, man hafaza, siapa yang menjaganya, ado'alahu nur, dikasih cahaya, wa burhan, dikasih, ya, tanda. Yang ketiga, wa najatan, dikasih keselamatan. Tapi kalau kita nggak ngejaga, sebaliknya, nggak dikasih keselamatan, nggak dikasih burhan, nggak dikasih tanda oleh Allah, bahkan kita dibangkitkan bersama siapa? Firaun, ya kan, Qarun dan Haman. Mudah-mudahan ini menutup bab 9 kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk terus melakukan aktivitas kehidupan kita berdasarkan iman dan ilmu kita, ya. Kalau ntar ingat anak mau nangis, nangis aja, ya, karena anak kita boleh jadi udah gede ninggalin kita nantinya. Kecil diurusin, gede dijagain, udah gede diambil orang. Mau nangis, nangis aja. Makanya orang dulu kalau belum mau kawin kan itu minta izin dulu sama bapaknya. Kalau dulu, kalau sekarang kalau belum ada kamera belum nangis. Ya, entar dulu kamera belum mulai ya. Entar kalau udah ada kamera baru. Terus ada yang ngajarin kalau bisa sesegukan nangis ya. Gitu. Antar sesegukan. Ya. Kalau dulu mah alami, asal mau kawin gitu tetap itu bapaknya nangis itu emang. Ya, kalau sekarang harus ditonton orang, ada kamera banyak ya.
ini mungkin dapat kita sampaikan. Sampai sini ada yang ditanya? Ya, Odi. Ini menarik dari bab 9 ini yang terdiri dari pernyataan ya. Pertanyaannya kan dari kalau kita tahu dari bab 9 ini dari bab 178 itu kan dari Nabi, hadis Nabi. 179 dari Abu Bakar, 180 dari Umar, 181 dari Utsman, dan 182 dari Ali. Nah, dari redaksinya ini saya tidak pernah menemukan tentang kaitannya dengan yang disampaikan di bab 9 dari redaksinya ya. Dari baik saya mencari dari 99 pengarang atau pengumpul hadis ya, dari Bukhari sampai dengan Imam Ahmad, itu saya coba untuk mencari, itu saya tidak temukan. Dari redaksinya ini dari mana dia dapat bahwa Ibnu Hajar ini mendapatkan redaksinya seperti ini, referensinya dia. Karena saya tidak menemukan dari kitab-kitab hadis yang pernah saya baca dari Imam Bukhari sampai dengan Imam Ahmad. Redaksinya sangat bagus, baik, dapat kita terima dengan baik. Ini bagaimana, Ustaz? Ya, terima kasih Bapak Haji atas pertanyaannya. Yang pertama, redaksi yang bagus yang disampaikan oleh Imam Nawawi terasa berurutan. Ya, dari Rasul turun ke sahabat, terus khulafaur rasyidin sampai ditutup oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama, kalau kita lihat judulnya ya, ini Syarah An-Nasaih Al-Ibad, ya, penjelasan nasihat-nasihat hamba-hamba Allah, yang ditulis oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Yang ini ditulis oleh Imam Nawawi ya. Maka dari manakah beliau mendapatkan berhusnuzon? Karena ini penjelasan, maka beliau menuliskan di sini hadat ta'lif. Ini diambil dari kitab Alal Mumbihat Alal Istidad Liyaumil Ma'ad. Jadi ada kitab itu namanya Mumbihat ya, Mumbihat itu peringatan-peringatan, Alal Istidad untuk persiapan Liyaumil Ma'ad, ketika kita berpulang kepada Allah. Karena memang tanda-tanda kepulangan itu biasanya bisa kita pelajari dan kita ketahui. Biasanya pakai koko ya, panjang, ini tiba-tiba mintanya yang pendek. Nah, itu berarti siap-siap. Karena biasanya panjang, ini yang pendek. Itu artinya ini kesempatan yang diberikan bahwa indikasi ini bisa ditemukan di dalam kitab ini. Nah, ditulis oleh siapa? Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka jawaban yang pertama kemungkinan besar adalah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, kalau lihat redaksi-redaksi di sini, ya, itu ada yang namanya Rawahu Ibnu Nasr, ya, dari riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Nasr. Ya, Ibnu Nasr ini juga bagian murid-murid dari Imam Bukhari. Kalau kita lihat, kita tahu Imam Bukhari punya murid Imam Muslim, ya, Ibnu Nasr dan yang lainnya. Imam Bukhari juga mengambil dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil dari Abu Zinan. Abu Zinan mengambil dari A'raj. A'raj mengambil dari namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi mengambil dari Sayyidina wa Maulana Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelihatannya ada kutipan di sini
wasani ya alal mukhtarat. Jadi ada beberapa kitab itu mukhtarat itu kumpulan hadis-hadis sahih ya, boleh jadi nanti kita cek ya, kita cek. Tapi dari kelihatan yang kita baca, pertama mengambil dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kedua ya Ibnu Nasr tadi yang kemudian sama dengan Imam Muslim, yang Imam Muslim juga adalah murid daripada Imam Bukhari, terus sampai silsilah kepada Sayyidina wa Maulana Nabiyana Muhammadin. Yang ketiga ya, boleh jadi memang apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini sifatnya maudhu'i ya, tematik sebetulnya kalau diperhatikan ya. Kalau di awal-awal misalnya bicara keimanan, maka beliau menegaskan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanya zat Allah. Maka nanti kan penjabarannya, apakah Allah itu punya nama, apakah nama itu kemudian menjadi zatnya, apakah sifatnya. Maka kita mengenal namanya Asmaul Husna. Apakah Asmaul Husna ini adalah nama Allah atau zat Allah? Nah, artinya bahwa dari awal kutipan biasanya Imam Nawawi itu mengaitkan juga dengan tematik beliau ya. Maka yang ketiga boleh jadi beliau juga ketika menulis ini ya menginspirasi dari apa yang disampaikan Rasul, sahabat, sehingga menjadi satu makalah di bab 9 ini. Itu mungkin pembagian. Tapi kewajiban kita adalah tadi memang mencari semampu kita dasar-dasar dari apa yang kita lakukan ya. Seperti kita duduk di pintu boleh atau enggak ya kan ya, selama tidak mengganggu pejalan kaki ya boleh. Kayak ini kan duduk nyaman di sini ya kan, di jam setengah, jam 5 sampai jam 6 hampir nggak ada yang lewat sini, berarti aman ya. Kecuali di jam itu kita lagi ngejogrok aja di situ, maka disuruh ngasih haknya, hak pejalan kaki, hak qadul basar, hak nggak boleh ngomongin orang ya kan, hak nggak boleh ngebenci orang, bahkan nggak boleh ida ngerasa lebih baik dari orang. Nah ini artinya kewajiban kita, sehingga kita menemukan yang namanya kebenaran dari apa yang kita lakukan dalam keilmuan kita ya. Nyobain makanan boleh nggak? Boleh. Tapi begitu nyobain muasin banget, itu yang nggak boleh ya. Kan Nabi nggak pernah mencela makanan, tapi nyobainnya harus, apalagi dimakan orang banyak gitu. Ini artinya bahwa ada hal yang kita kerjakan itu ternyata ada dasarnya, tapi ada yang kemudian kita belum tahu dasarnya ya kan. Kalau orang kawin ya, nikah itu kan ada cium kening. Anak muda suka nanya, ngapa keningnya yang dicium ya kan. Ya itu kan ada dasarnya kenapa kening dicium ya, dan seterusnya. Maka kita sandarkan apa yang kita lakukan ibadah kita dalam rangka mencari ridho Allah dengan mencari sumbernya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah berikan kita kesempatan untuk lebih memahami apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita, termasuk apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Sehat badan kita, panjang umur kita, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah bagian orang-orang yang terus mendapatkan hidayah, ma'unah, dan bimbingan dalam segala aktivitas hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma jam'al jam'ana hada jam'an marhuma min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al fina wa la taj'al 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal maqsudana wa umurana wa amalina بزيارة مكة المشرفة والمدينة المنورة وزيارة قبر رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا ومن في المعنى والأجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالاستقامة وثبتنا بالاستقامة وثبتنا بالاستقامة واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Usikum menasibka wallahu faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.